Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, tak jemu-jemu kita memuja Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sudah Allah panjangkan usia kita, Allah panjangkan umur kita. Inilah nikmat yang paling terbesar dalam kehidupan kita. Tak lupa salawat beriring salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat kepada beliau, insyaallah beliau berkenan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Januari 2022. Tidak terasa waktu itu sangat cepat berlalu. Tidak terasa waktu itu sangat singkat. Pantas kata Rasul, al-waktu kas-sayf, waktu itu bagaikan pedang. Fa in lam taqta qata'aka, jika kau tidak pandai mempergunakan waktu tersebut, alamatlah leher engkau yang akan ditebasnya. Makanya pandai-pandai mempergunakan waktu. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 tempat, 5 barang berharga, 5 yang berharga di dalam diri kita sebelum Allah cabut, sebelum Allah ambil kelima-limanya tersebut. Apa itu? Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Inilah dia masa mudamu, beraktivitas, buat kebaikan-kebaikan, buat nafi'un li ghairih, jadilah engkau yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Selagi bisa berbuat manfaat, lakukan. Kenapa? Inilah sebahagian nanti catatan-catatan amalan kita. Khairun nas, kata Rasul, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, orang yang panjang usianya, orang yang panjang umurnya. Semakin panjang usianya, semakin panjang umurnya, semakin meningkat kualitas ibadahnya, semakin meningkat kualitas kebaikan-kebaikannya, semakin meningkat sedekahnya, semakin meningkat amalnya. Inilah ciri-ciri orang yang beruntung. Wa syarrun nas, dan orang-orang yang celaka, kata Rasul, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, panjang usianya, panjang umurnya, tapi semakin panjang umurnya, semakin panjang usianya, semakin menurun kualitas ibadahnya. Inilah yang disangsikan Rasul dalam sebuah hadis, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabihun. Siapa hari ini lebih baik ibadahnya, lebih baik kebaikannya, lebih baik sedekahnya, lebih baik amalan-amalannya daripada semalam dan kemarin-kemarin, fahuwa rabihun, dialah orang-orang yang beruntung, kata Rasul. Wa man kana yauman mislan min amsih fahuwa maqrubun. Siapa hari ini amalnya sama saja dengan yang kemarin-kemarin, sama saja sedekahnya dengan kemarin-kemarin, sama saja amalnya dengan kemarin-kemarin, fahuwa maqburun, dialah orang yang merugi, kata Rasul. Jangan sampai jadi yang ketiga, man kana yaumuhu su'an min amsih fahuwa mal'unun. Siapa hari ini amalnya, ibadahnya, kebaikan-kebaikannya justru lebih buruk, justru lebih parah, lebih jelek daripada yang kemarin-kemarin, dialah orang-orang yang celaka, kata Rasul. Mungkin anggap ini pertemuan terakhir bagi kita, Bu, karena masalah kematian tak ada yang tahu. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa lam yastaqdimun. Kalau sudah datang beliau tuh, kalau sudah datang ajal kepada kita, tidak bisa kita tunggu sebentar, tidak bisa kita undur sebentar. Oh Tuhan, tunggulah sebentar, aku belum beribadah, tak laku, Bu.
Ya Allah, tunggulah sebentar, aku belum berbuat kebaikan, tak laku. Makanya digambarkan Allah dalam Al-Quran, ada orang yang nanti menyesal sesesal-sesalnya di hadapan Allah. Ya Allah, kalau seandainya engkau beri aku tangguh, kalau seandainya engkau panjangkan usiaku lebih panjang, aku akan bersedekah, aku akan berbuat kebaikan, kata mereka yang menyesal. Apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Ya Bu ya. Makanya di tahun 2022 ini, mari sama-sama kita azamkan diri kita untuk lebih berubah, lebih berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu masih malas berjemaah ke musola. Sekarang 2022 alhamdulillah rajin ke musola. Ada perubahan. Dulu sedekah 2000 perak, sekarang alhamdulillah 2500. Ada perubahan. Artinya apa? Semakin meningkat ibadah, semakin meningkat usia kita, semakin meningkat pula lah kualitas ibadah kita, semakin meningkat pula lah kualitas amalan kita. Ini Bu, kita nih, umur kita nih tak ubah seperti es. Es kita lihat dia mencair, tak kita pengapo-pengapokan pun, tak kita apa-apakan pun tetap mencair. Tapi alangkah beruntung kita Bu, kalau es tadi kita buat kok yang markisah, teh manis dingin, sirup lemon, kapingin pula sirup baygon. Ada manfaatnya. Artinya apa? Tahu kita sisa umur kita ini tinggal sebentar. Sisa umur kita ini hanya tinggal sedikit. Kita manfaatkan, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita isi dengan berbuat amalan-amalan, beruntung. Tapi alangkah ruginya kita Bu, tahu kita es tadi mencair, tapi kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Malah kita tengok saja es itu mencair. Rugi. Artinya apa? Tahu kita usia kita sudah semakin habis, jatah umur kita sudah semakin habis, lalu kita diam, tak berbuat apa-apa, tidak berbuat kebaikan, tidak menambah amal. Ini jangan kita anggap kita muda, umur kita masih muda, masih lama mati. Oh jangan. Banyak yang muda, tengok di TV, televisi, banyak yang muda, nggak sakit, sehat, mati. Itu Vanessa Angel, tahu? Pernah ibu dengar Vanessa Angel? Bintang film Pak. Bintang film. Lihat, anak almarhum Ustadz Arifin Ilham. Dengar kabar? Muda, belia, 25 tahun baru menikah, mati. Kalau sudah bicara kematian, wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun di antara kamu yang tahu bagaimana proses kematianmu dan di mana kau akan dimatikan. Tak seorang pun yang tahu. Makanya Ibu, kita beramallah, banyak-banyaklah buat kebaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat liwat. Hai orang-orang yang beriman, siapkan persediaanmu, siapkan bekalmu, siapkan amalanmu, siapkan ibadahmu untuk menuju hari akhirat. Kata Rasul dalam sebuah hadis, Al-aqyasun nasu aksaruhum linnas. Orang yang beruntung, orang yang cerdas, orang yang pintar bukan seorang guru yang mendidik anak muridnya sampai pintar, tidak. Bukan seorang ASN yang mempunyai gaji besar, gaji tinggi, gaji mahal, tidak. Bukan seorang suami yang bisa mengayomi anak-anaknya, membuat anaknya berhasil, tidak. Tetapi kata Rasul, orang yang cerdas, orang yang pintar, aqyasun nasu aktsaruhum dzikran lil mauti. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu kata Rasul, tahu dia akan mati dan diperbanyaknya bekal kematiannya. Inilah. Dalam hadis lain dijelaskan, Al-Qais
Man dana nafsahu wa amila amalan ba'dahu. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang sanggup mengekang hawa nafsunya dan beramal untuk hari akhiratnya. Inilah orang-orang yang beruntung. Tinggal bu, kita cari mati-matian uang tinggal. Kita cari mati-matian beli kareto Nmax tinggal, mengkredit PCX tinggal. Tudung begitu mahal kita boleh, ada yang 600.000, ada yang 700.000, tinggal. Lain lagi bodak makeup ibu ya, kadang-kadang mereknya pun dah ngiri ya mendengarnya, MS Glow. Nggak pakai ya. Lain lagi gincunya merek Wardah, kadang merek Bayadah, kadang merek Bayaeh. Ada juga menyalurkan saya, Ustaz tahu itu gincunya itu palsu tidak? Palsu katanya. Dari mana kau tahu palsu? Melengket gincunya di giginya katanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kesempatan bagi kita. Hidup cuma sekali bu. Kita sedang berada di atas tanah, tapi ingat satu ketika tanah pula yang ada di atas kita. Beri kebaikan, buat amalan. Kita ini seperti merantau. Kalau kita merantau ke Jakarta, waktu yang lama berhari-hari pasti kita mempersiapkan bekal, baju-baju, betul bu? Uang. Itu di dunia, apalagi menuju hari akhirat. Terlalu panjang perjalanan kita nih bu. Makanya begitu perjalanan kita nih panjang, begini panjang, maka persiapkanlah ibadah kita, persiapkanlah bekal kita. Jangan kita tunggu-tunggu lama bu. Bak kata penyanyi itu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Diambil orang. aku dikebumikan. Oh ya. Dalam sebuah riwayat saya baca, kita ini diintai-intai malaikat maut sehari itu 70 kali dia, karena disiplinnya lah malaikat maut. Sehari itu 70 kali ulang alik menengok kita. Jadi apa kata malaikat, kalau kita yang golak-golaknya sama orang, tabah-bahak, bersendagurau, tak ada terus buat ibadah, apa kata malaikat tuh? Hanyalah bayar. Yang golak-golaknya kau, tak tahunya kau sudah ajal kau sudah hendak adokat kata. Beruntung kita bu. Allah panjangkan usia kita, Allah panjangkan umur kita. Ini salah satu cinta Allah kepada kita. Usia, ini nikmat paling terbesar. Makanya manfaatkan. Tak ada yang bisa tahu bu, kapan kita mati. Boleh jadi keluar kita dari musola nih, pap ke jalan bosor kita, mati. Tabrak motor. Tabrak motor. Atau ada anak-anak balap liar. Kita. Tiba-tiba disenggol nyawa, mati. Alangkah merugi kita bu, laula akhartani ila ajalin qarib, kata orang yang menyesal di dalam kubur. Jatuh nanti lah. Ya Allah, kalaulah engkau panjangkan umur kami, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minal muslimin. Kalaulah engkau panjangkan umur kami ya Allah, niscaya kami akan beribadah, niscaya kami akan beriman, niscaya kami akan beramal soleh. Menyesal kita nanti bu. Hidup cuma sekali. Selagi kita masih di atas dunia, selagi kita masih berada di atas dunia, kenapa? Kesalahan-kesalahan bisa kita hapus, dosa-dosa bisa kita tipex, maksiat-maksiat bisa kita ubah. Selagi kita masih berada di atas dunia, mari sama-sama bu, kita sama-sama untuk renungkan. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Banyak Al-Quran menyentuh, menyinggung kita. Renungkan wahai orang-orang yang berfikir, renungkan wahai orang-orang yang berakal, renungkan wahai orang-orang yang mempunyai pikiran. Renungkan bu. Tengok, masih ini jadi tamsilan kita. Umur sudah 70-an, masih mau buka-buka jilbab ke pasar. Iya
ia selamat kalau sampai di rumah. Kalau lah disenggol orang di pasar tuh begitu, lagi membuka aurat, lagi membuka jilbab, cemana? Dosa, maksiat, apalagi akhirnya apa? Sengsara berkepanjangan di dalam kubur. Tinggal semua nego, tinggal semua. Treng deng 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 yang dikasihi, tinggal semua yang disayangi. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerendah. Deng 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 deng. Sadar Bu, selagi kita diberikan Allah usia, selagi kita diberikan Allah panjang umur, manfaatkan. Lihat kawan kita, minggu semalam masih bersama kita, tapi minggu ini ada yang sibuk, ada yang sakit, ada yang... Kenapa? Itulah tadi, banyak orang kaya, banyak orang yang punya uang, banyak orang yang punya duit, tapi tidak barokah. Artinya apa? Banyak yang kaya, banyak punya duit, tapi banyak pantangan. Tak boleh makan gula, tak boleh makan baloma-aloma, tak boleh makan apa lagi? Asin, tak boleh makan yang apa yang dimakannya, duitnya miliaran. Yang dimakannya apa? Ubi rebus. Kita begini habu, sehat kita, walaupun kita tak kaya, walaupun kita tak banyak duit, tapi ini salah satu nikmat yang diberikan Allah, nikmat yang paling besar, itulah dia kesehatan. Makanya ibu manfaatkan kesehatan. Datangi terus pengajian-pengajian, datangi terus majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Yang kedua, perbanyak baca Quran. Sikit-sikit saja, tahu sapalah banyak-banyak. Sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Besok sambung lagi. Wal Qur'anil Hakim. Karena amalan yang paling baik bukan yang banyak. Amalan paling disukai Allah itu bukan orang yang beramal banyak, tidak. Adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik di hadapan Allah adalah sedikit, tapi walaupun sedikit berterusan, walaupun sedikit berkepanjangan, walaupun sedikit nunut, walaupun sedikit istiqamah. Inilah amalan yang paling diredai oleh Allah. Buat apa kita banyak-banyak beramal macam puasa? Begitu masuk bulan Ramadan habis satu hari itu 1 juz. Bagus, bukan yang tidak bagus, bagus. 2 hari 2 juz, 3 hari 3 juz, 30 hari 30 juz, 32 hari 32 juz. Tapi apalah artinya? Begitu berakhir Ramadan, berakhir baca Quran, berakhir kemudian balik-balik berbuat dosa. Apalah artinya? Biarlah sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Besok alhamdulillahirabbil alamin. Dosa ar-rahmanirrahim. Senantiasa zikrullah, basahi lidahmu itu senantiasa mengingat Allah. Basahi rabbun lisanuka an dzikrillah. Basahi lidahmu itu senantiasa mengingat Allah. Basahi lidahmu itu senantiasa berzikir kepada Allah.
basahi lidahmu itu senantiasa berbuat kebaikan di hadapan Allah. Nah, jadi Bu, jangan lagi tunggu lama-lama. Kita inilah tabiat kita. Belum lagi, masih muda lagi, masih 40 lagi, belum 50, masih 50 belum 60, masih 60 belum 70, mati. Masukkan. Kalau sudah mati tak ada lagi Bu, tak ada gunanya lagi. Di dalam tanah itu lagi itu soang-soang, gelap gulita. Yang ada pertanyaan demi pertanyaan. Yang ada apa? Tanggung jawab, mempertanggungjawabkan kita hidup di atas dunia ini. Itu makanya Ibu, sekali lagi mari sama-sama kita, dengan berjalan waktu tidak terasa ini, mari sama-sama kita azamkan diri kita, niatkan diri kita, berubahlah. Berubah dari yang lebih baik menjadi yang lebih baik, dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik, dari yang jelek menjadi yang baik, dari yang berdosa menjadi orang yang berbuat pahala, dari ahli maksiat menjadi ahli taubat. Jadi mudah-mudahan dengan usia yang Allah berikan kepada kita, dengan umur, sisa-sisa umur yang Allah titipkan bersama kita, mari sama-sama kita Bu, sekali-sekali kita dipogi hendaknya ke rumah sakit, tengok macam mana keadaan orang rumah sakit tuh. Kasihan, ada yang terkadang jarum tuh tak cucuk saja di tangan, ada yang cuci darah, ya Allah, ada yang sudah masuk ruangan ICU. Teman saya muda lagi, 28 tahun dia, saya sudah 40, muda lagi, masuk rumah sakit, seminggu rumah sakit ditransfer, dikirim ke ruangan ICU. Akhirnya apa? Kalau sudah di ruangan ICU tak ada harapan, tipis harapan. Artinya apa? Inilah, selagi kita masih bisa berbuat, buat. Selagi kita masih bisa beribadah, selagi kita masih bisa beramal, tinggalkan yang tidak baik. Mudah-mudahan kita beruntung di hadapan Allah. Fastabiqul khairat, mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan-kebaikan Allah. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para jamaah mohonlah saya untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.